Sepasang kekasih ditangkap polisi lantaran membobol toko handphone di Jalan Raya Bunutan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Satpas Polres Kebumen melengkapi fasilitas dengan tempat bermain anak-anak, photobooth, dan aviary agar para pengunjung akan semakin nyaman berada di Satpas. Jakarta Timur bersama Bayangkari menggelar bakti sosial di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 dalam rangka HUT Bayangkari ke-78. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 27 Mei 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pasangan kekasih Tridayani 25 tahun dan Gunawan alias Fikri 32 tahun ditangkap polisi lantaran membobol toko handphone di Jalan Raya Bunutan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Tri dan Fikri membawa raib sejumlah uang tunai dan puluhan barang elektronik dari toko handphone yang dibobol di Ubud. Unit Reserse Kriminal Polsek Ubud kemudian menangkap keduanya di Desa Selemadek, Kabupaten Tabanan. Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana mengatakan pencurian terjadi pada siang hari dilihat dari rekaman CCTV. Kedua pelaku masuk ke toko handphone mengambil handphone servis milik pelanggan di rak penyimpanan, uang tunai Rp900.000 dan puluhan unit barang elektronik lainnya. Pasangan kekasih itu mengakui perbuatannya seusai ditangkap. Barang-barang yang dicuri sebagian sudah dijual dan digunakan untuk foya-foya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Rekan media, Pak Kasih Humas, Pak Kanit Reskrim dan Pak Panit Opsnal, pada kesempatan di mana kami menerima laporan dari Bapak Made selaku pemilik counter handphone yang beralamat di Desa Kedewatan, di mana dijelaskan oleh korban bahwa ada beberapa barang berupa handphone, tab, iPad dan lain-lainnya yang hilang dari counter HP-nya. Diketahui pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 11 WITA, korban mengecek melalui CCTV. Kebetulan di counter tersebut ada CCTV bahwa ada beberapa barang yang hilang di counter yang bersangkutan. Melalui handphone, korban menghubungi karyawannya untuk cek ke TKP, di mana ditemukan pintu counter terbuka dan gembok sudah dalam kondisi rusak dan tergeletak di bawah. Selanjutnya korban melaporkan ke Polsek pada tanggal 19 Mei tadi. Adapun barang yang hilang atau kerugian yang diderita adalah
1 unit handphone, kemudian 3 laptop merek Acer, kemudian 1 tablet Advance, kemudian iPad mini, dan kurang lebih 40 unit handphone yang diservis oleh pelanggan korban. Total kerugian diestimasi sejumlah kurang lebih 100 juta rupiah. Beralih ke informasi lainnya, Polres Pamekasan kembali lakukan giat razia Harkam Tipmas, balap liar dan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi yang meresahkan masyarakat. Giat Harkam Tipmas, balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi digelar dengan menyasar ke lokasi-lokasi atau jalan yang sering dijadikan ajang balap liar oleh kalangan pemuda, diantaranya Jalan Kabupaten, Jalan Joko Tole, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Diponegoro, Kabupaten Pamekasan. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto menyampaikan, giat ini merupakan antisipasi Harkam Tipmas balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Giat razia tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Pamekasan, didampingi oleh Kasat Lantas Polres Pamekasan, serta personel gabungan Polres Pamekasan dan POM TNI. Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan 33 unit sepeda motor. 33 unit sepeda motor beserta pengendaranya ini digiring dengan berjalan kaki dari Jalan Kabupaten menuju Mapolres Pamekasan. Oke, terima kasih. Sementara itu, Ditpol Airut Polda NTB menangkap 23 pengebom ikan di Nusa Tenggara Barat. Para pelaku ditangkap melalui operasi yang digelar sepanjang Januari hingga Mei 2024. Direktur Pol Airut Polda NTB Kombes Andre Gama Putra mengungkapkan para pelaku beroperasi menggunakan bom ikan di perairan Teluk, Rano, Sumbawa, dan perairan Seriwe, Lombok. Direktur Pol Airut Polda NTB Kombes Andre Gama Putra merincikan para pengebom ikan yang ditangkap, 7 diantaranya berasal dari Bima, 7 dari Sumbawa, dan 10 orang dari Lombok Timur. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bom ikan, detonator, bahan peledak, kompresor, aki, dan barang bukti lainnya. Menurut Kombes Andre, 1 botol bom ikan yang telah dirakit para pelaku bisa menghancurkan terumbu karang seluas 15 hingga 20 meter. Saat ini para pelaku tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mereka dijerat dengan Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Darurat. Mereka terancam hukuman paling rendah 9 tahun hingga 20 tahun. Selalu ada penangkapan, selalu ada penegakan hukum, tapi tetap aja selalu terjadi. Destructive fishing tentunya sangat merugikan anak bangsa. Kalau dibiarkan, maka ikan yang ada di rumah ikan yang ada di perairan NTB khususnya akan hilang. Mungkin nanti dari Ibu DKP yang bisa detail menjelaskan. Kalau dibiarkan maka 10 tahun lagi di NTB udah nggak ada ikan lagi. Karena ini sudah terjadi di beberapa daerah, sehingga kami dari jajaran kepolisian, khususnya dari Pol Air, melakukan upaya penegakan hukum secara maksimal, tapi tentunya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak. Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari beberapa stakeholder sehingga ada solusi bagi mereka yang ada di belakang ini. Ke informasi lainnya, pemirsa, motif dibalik penusukan tragis yang menewaskan Ustadz Saidi di kawasan Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat akhirnya terkuak. Pelaku berinisial MGS mengaku melakukan penusukan karena hubungan asmaranya dengan cucu korban tidak direstui. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Sahdudi mengungkapkan motif penusukan yang menewaskan Ustadz Saidi di kawasan Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku merasa kesal karena tidak mendapat restu dari kakek dan ibu kekasihnya. Pelaku juga marah karena kekasihnya telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Pelaku yang tertunduk dan menahan sakit akibat luka tembak di kakinya karena melawan saat penangkapan mengakui bahwa perbuatannya sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Namun, baru dieksekusi sekarang untuk memastikan bahwa keluarga dan warga sekitar telah melupakan pelaku.
Penyidik yang melakukan kegiatan undercover berhasil menemukan aktivitas pelaku di rumahnya di Kampung Muara Bahari, RT 09 RW 15, nomor 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah memastikan ciri-ciri pelaku sesuai dengan apa yang sudah dilakukan proses penyelidikan dan juga barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya, maka penyidik langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku. Pada akhirnya pelaku diketahui bernama MGS alias Galang, umur 24 tahun. Saat ini yang bersangkutan tidak bekerja, status belum menikah, alamat sesuai KTP di Warujaya RW 04 Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penusukan terjadi pada pertengahan Mei tahun 2024 saat korban hendak melaksanakan sholat subuh di Musola Uswatun Hasanah Pesing Garden. Pelaku tiba-tiba menyerang dari belakang dengan pisau ketika korban sedang mengambil air wudhu. Korban yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit Geraha Kedoya oleh pihak keluarga. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, banjir bandang melanda Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Banjir dipicu hujan dengan intensitas sangat lebat yang terjadi selama 2 hari sehingga merendam pemukiman warga. Aliran air banjir dari hulu sampai dengan hilir berdampak ke 9 kecamatan dan 73 kelurahan dan desa di Kabupaten Oku. Polres Oku membentuk tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Oku, Kodim 0403 Oku, Basarnas Provinsi Sumsel, Tim SAR Brimob Yonce Polda Sumatera Selatan, dan BPBD Kabupaten Oku untuk melaksanakan pencarian. Hasil dari pencarian, petugas menemukan 6 orang, yakni 2 orang pasangan suami istri warga desa Muara Sae, Kecamatan Muara Jaya, dan 2 perempuan dewasa, 1 laki-laki dewasa dan 1 anak perempuan usia 7 tahun, dan 1 orang lagi masih dalam proses pencarian, yang mana tim SAR gabungan akan memaksimalkan upaya proses pencarian hingga tanggal 30 Mei mendatang. Selain itu, Polres Oku bersama instansi terkait dan masyarakat juga melaksanakan evakuasi warga terdampak banjir, khususnya para lansia, wanita, dan anak-anak. Serta bekerja sama dengan Pemda setempat membuat dapur umum untuk membantu warga yang terdampak, serta mengirim tim Sidokes Polres Oku untuk memberikan bantuan kesehatan pasca bencana banjir. Sementara itu, Kapolres Mahakam Ulu AKBP Antoni Ribok bersama Dandim 0912 Kubar, Bupati Mahakam Ulu, dan Forkopimda melakukan kunjungan ke 2 kecamatan yang terkena dampak banjir, yakni Long Pahangai dan Long Apari. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kondisi lapangan sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak. Kegiatan peninjauan ini diawali dengan perjalanan menuju Kecamatan Long Pahangai yang merupakan salah satu wilayah yang mengalami banjir cukup parah. AKBP Antoni Ribok bersama rombongan Forkopimda meninjau beberapa kampung yang terdampak, berinteraksi dengan warga dan mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan mereka. Bantuan yang diserahkan diantaranya kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Long Apari. Sama halnya dengan Long Pahangai, wilayah ini juga mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda beberapa hari sebelumnya. Kapolres Mahakam Ulu menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan lancar dan efektif, serta berkomitmen untuk mendampingi masyarakat dan memberikan bantuan yang dibutuhkan hingga situasi kembali normal. Beralih ke Bengkalis, pemirsa, Polsek Bengkalis gerak cepat mengembalikan seorang lansia pikun yang tersesat dalam keadaan bingung ke rumah keluarganya.
Lansia ini diketahui bernama Kamar, 85 tahun, yang ditemukan oleh warga dalam keadaan bingung mencari rumah anaknya. Warga yang menemukan lansia ini langsung memposting di media sosial berharap ada yang mengenali lansia tersebut. Tak berselang lama, Kanit Patroli bersama piket Espa KP Polsek Bengkalis tiba di TKP serta melakukan penelusuran atas identitas lansia tersebut. Dari keterangan saksi, adanya komentar di media sosial terkait alamat lansia tersebut, personel piket Espa KT Polsek Bengkalis gerak cepat memulangkan lansia tersebut kepada pihak keluarga. Di jalan, jadi kami selaku pihak kepolisian menyerahkan kepada keluarga, mohon Bapak dijaga lagi Pak ya, jangan dibiarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.